Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini adalah tentang likuidasi cicilan atau likuidasi bertahap. Ini adalah lanjutan dari bahasan minggu yang kemarin. Likuidasi cicilan artinya likuidasi dilakukan tidak dalam satu waktu, tapi dilakukan secara bertahap. Karena dalam prakteknya, penjualan aset itu seringkali tidak bisa dilakukan secara sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur-angsur. Sehingga perusahaan persekutuan itu harus melakukan likuidasi dalam beberapa tahapan. Nah, untuk likuidasi cicilan, ada asumsi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemungkinan total kerugian realisasi atau kerugian penjualan atas semua aktiva yang tersisa. Jadi ada asumsi bahwa aktiva yang tersisa akan dianggap sebagai kerugian sementara. Kemudian yang kedua, kemungkinan para sekutu akan kekurangan modal, seperti bahasan yang kemarin, atau mungkin kekurangan modal sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Kita lihat dengan contoh soal yang pertama. Kemungkinan cicilan itu adalah rasio laba rugi yang dicapai pada cicilan pertama. Jadi kita akan lihat bahwa jika rasio modal itu sama dengan rasio laba rugi, maka semua pembagian kas itu bisa langsung dibagi sesuai dengan rasio modalnya. Dalam soal ini, asumsikan bahwa A dan B adalah dua orang sekutu yang membagikan laba dalam rasio 6:4 atau 3:2. Neraca per 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini kasnya 30 juta, aktiva lain 210 juta, total 240 juta. Kemudian kewajiban dan modal, kewajiban pada pihak eksternal 40 juta, modal A 150 juta, modal B 50 juta, total 240 juta. Lalu kita lihat dalam kertas kerja. Di sini kita lihat asumsi yang pertama, aktiva lainnya, ini totalnya 210 juta, tidak dijual sekaligus, tapi dijual dalam beberapa tahap. Tahap pertama itu nilai aktivanya sebesar 140 juta, dijual dengan nilai 110 juta. Artinya persekutuan itu rugi sebesar 30 juta. Rugi ini akan dibagi, didistribusikan kepada A dan B sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya, yaitu tadi sebesar 6:4 atau 3:2, sehingga A itu akan mendapat atau menanggung kerugian sebesar 6/10 dikali 30 juta. Saya tidak tulis jumlah distribusinya di sini, sebesar 18 juta. Kemudian B akan mendapat atau menanggung kerugian sebesar 6/10 dikali 30 juta, sama dengan sebesar 12 juta. Kita hitung setelah realisasi pertama atau penjualan pertama, kas menjadi 140 juta, aktiva lainnya tersisa 70 juta, kewajiban 40 juta, kemudian modal A 132 dan modal B 38 juta. Lalu, seperti prosedur sebelumnya, kewajiban adalah
menempati prioritas pertama untuk pembayaran, sehingga uang kas yang ada ini dibayarkan kepada kreditur eksternal sebesar jumlah hutangnya 40 juta, dikurangi dari kas 140 juta, saldonya menjadi tinggal 100 juta. Aktiva lainnya 70 juta, modal A 132, dan modal B 38 juta. Nah, di sini poin perbedaan antara likuidasi cicilan dengan likuidasi sekaligus. Sekarang persekutuan punya kas sebesar 100 juta, dan ini yang akan dibagikan kepada A dan B. Pertanyaannya adalah, berapa banyak jumlah yang harus dibagikan kepada A dan B? Nah, sebelum ini dibagikan, maka dibuat schedule tambahan seperti sebelumnya, hanya sekarang yang menjadi pembatas kerugian itu adalah aktiva lainnya yang tersisa. Aktiva lainnya yang tersisa ini dianggap sebagai pembatas kepentingan atau diasumsikan rugi yang belum bisa rugi atas aktiva yang belum bisa direalisasi. Nah, kita buat schedule tambahannya di sini, schedule tambahan berdasarkan saldo terakhir persekutuan. Saldo terakhir A itu 132 dan B 38 juta. Ini ya. 132, B 38. Tidak ada hutang di sini. Kemudian aktiva yang masih tersisa ini dianggap sebagai pembatas kepentingan pada saat pembagian kas yang sudah tersedia. 70 juta dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. A mendapatkan bagian 6/10 dikali 70 juta sebesar 42, dan B 4/10 kali 70 juta sebesar 18 juta. 4 kali 7, 28. Ya, salah ya, mohon maaf ya, ini 28. Sehingga jumlah yang dibayarkan itu adalah sebesar 132 dikurang 42 sama dengan 90, dan B 38 dikurang 28 sama dengan 10 juta. Ini angkanya salah tulis. Ya. Sehingga uang yang dibagikan itu adalah sebesar maaf. Dibagikan sebesar 90 juta kepada A dan B sebesar 10 juta. Nah, setelah dibagikan, kita lihat di sini jumlahnya adalah sebesar 42 juta, sisa saldo modal A dan sisa saldo modal B sebesar 28 juta. Nah, ini aktiva lainnya di sini tidak tertulis, ini tetap sebesar 70 juta. Nah, pada saat saldo modal A dan B ini sudah sebesar rasio pembagian labanya, maka selanjutnya setiap likuidasi cicilan yang berlangsung itu akan bisa langsung dibagikan sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. Baik, ini asumsi tambahan. Asumsikan bahwa dalam bulan Januari, aktiva dengan nilai buku 50 juta dijual dengan harga 20 juta. 50 juta
dijual dengan harga 20 juta. Berarti perusahaan rugi sebesar 30 juta. Rugi ini didistribusikan kepada A, ditanggung oleh A sebesar 18 juta. 6/10 kali 30 sama dengan 18. Dan B menanggung 4/10 kali 30 sebesar 12 juta. Saldonya kas 20 juta, aktiva lainnya 70, dikurang 50 sama dengan 20 juta. Modal A 42 dikurang 18 sama dengan 24. Modal B 28 dikurang 12 sama dengan 16 juta. Nah, sekarang kas yang tersedia itu adalah sebesar 20 juta. Kas ini ya dibagikan kepada A dan B langsung. A 12 juta dan B 18 juta. Ya. Saldo aktiva lainnya adalah sebesar 20 juta. Oh, ini tertulisnya 30 juta. Modal A 12 juta, modal B 8 juta. Ya. Kemudian berikutnya saldo yang 20 juta ini diasumsikan di bulan Februari saldo aktiva yang 20 juta dijual dengan harga 25 juta. Artinya ini penjualan yang untung. Nah, di sini perusahaan itu mendapatkan untung sebesar 5 juta. 5 juta ini langsung didistribusikan kepada A 6/10 dikali 5. 3 ya harusnya ya. Ini salah hitung nih. 6/10 dikali 5 ini 3 juta. Kemudian B 4/10 dikali 3 sama dengan 2 juta. Sehingga total kas itu adalah sebesar 25 juta, aktiva lainnya habis. Modal A ini sebesar 15 juta dan modal B sebesar 10. Lihat ya jumlahnya sama, 25 di aktiva, kemudian modal A 15, modal B 10. Nah, ini pembagian terakhir, 25 juta didistribusikan kepada A 15. Mohon maaf ini salah. Kemudian pada B 10. Ini penyelesaian untuk likuidasi cicilan di mana rasio modal itu bisa ditemukan sama dengan rasio pembagian laba rugi pada penjualan pertama. Berikutnya adalah contoh untuk likuidasi cicilan di mana rasio laba rugi dicapai setelah ini ya. Kalau tadi pada saat cicilan pertama, kalau ini contohnya setelah cicilan pertama. Nah, setelah cicilan pertama ini artinya pada setiap tahapan likuidasi persekutuan atau perusahaan itu tetap harus membuat skedul tambahan untuk mendukung pembagian kas yang sudah tersedia. Baik, kita lihat soalnya. Asumsikan bahwa A, B, dan C berbagi dalam rasio 5/3/2.
Jumlah kas 20, aktiva lainnya 460, total 480. Kemudian kewajiban pada pihak eksternal 150, pinjaman A 25, pinjaman B 20, modal A 130, modal B 100, modal C 100, total kewajiban dan modal 480. Kemudian aktiva secara berturut-turut dijual dan uang kas dari realisasi aktiva dibagikan kepada para sekutu pada tiap akhir bulan. Realisasi aktiva dilakukan berturut-turut sebagai berikut. Februari aktiva dengan nilai buku 140 dijual dengan harga 100, ya, 140 dijual dengan harga 100 rugi. Maret aktiva dengan nilai buku 60 dijual dengan harga 40. April aktiva dengan nilai buku 50 dijual dengan harga 25. Kemudian terakhir, aktiva dengan nilai buku 210 dijual dengan harga 100. Ini berarti semuanya rugi. Kemudian tahapannya ada 4. Baik, kita lanjutkan. Setelah disajikan dalam bentuk kertas kerja, kita lihat di sini. Tahapan pertama di bulan Februari, realisasi atau penjualan, aktiva sebesar 140 juta, dijual dengan harga 100 juta atau rugi sebesar 40 juta. 40 juta ini didistribusikan kepada A, B, dan C. Ya. Rasio modalnya 5, 3 berbanding 2, berarti A menanggung kerugian sebesar 5 berbanding 10 dikali 40 sama dengan 20 juta dengan cara yang sama. B menanggung 3 per 10 dikali 40, 12 juta, dan C menanggung 2 per 10 kali 40 juta sama dengan 8 juta. Saldo setelah realisasi pertama, kas 120, aktiva lainnya 320, hutang eksternal tetap, hutang pada A tetap, hutang pada B tetap, modal A turun menjadi sebesar 110, modal B 88, modal C 92. Status terakhir, kas terdapat uang sebesar 120 juta dan hutang pada eksternal 105 juta. Sebagaimana sebelumnya, prosedur prioritas pertama adalah pembayaran pada pihak eksternal, sehingga hutang usaha pada pihak eksternal dibayar 105 juta, dikurangi dari kas 105 juta. Uang yang tersedia turun menjadi sebesar 15 juta. 15 juta ini akan dibagikan kepada A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membagikan uang 15 juta ini? Nah, seperti contoh yang pertama, kita buat schedule tambahan dengan asumsi bahwa aktiva yang masih tersisa ini dianggap sebagai kerugian yang membatasi pembagian kas yang tersedia. Kita lihat schedule tambahannya. Schedule tambahan dibuat dengan menyajikan saldo kepentingan modal A, B, dan B sesuai dengan status yang terakhir di sini. Modal A 110, modal B 88, modal C 92. 92 ya. Kemudian kita masukkan hutang A 25 di sini, kemudian hutang pada B 20. Sehingga total kepentingan A 135, total kepentingan B 108, total kepentingan C 92. Lalu sisa aktiva 320 itu akan dianggap sebagai kerugian yang membatasi kepentingan A, B, dan C.
320 ini akan didistribusikan kepada A minus 160, kepada B minus 96, kemudian pada C minus 64. Hitungannya seperti sebelumnya, 5/10 kali 320, kemudian B 3/10 kali 320, kemudian C 2/10 dikali 320. Setelah dikurangkan, saldo modal A, saldo kepentingan A menjadi 25, saldo kepentingan B 12 juta, saldo kepentingan C 28. Nah, kita lihat di sini A ternyata kepentingannya minus. Ya, karena kepentingan ini minus, maka dianggap A diasumsikan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan, tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Jadi ini dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh B dan C, 25 juta ini. Ya. Sehingga 25 juta ini didistribusikan kepada B dan C sesuai dengan rasio modalnya. 3 ditambah 2 ini sama dengan 5. Maka B menanggung 3/5 dikali 25 sama dengan 15. Kemudian C 2/5 dikali 25 sama dengan 10 juta. Kita hitung saldonya, A habis, kemudian B ternyata minus 3 juta, dan C 18 juta. Karena hanya tinggal berdua, maka kerugian B ini dibebankan kepada C. 3 juta, 18 juta dikurang 3 juta, tinggal 15 juta. Sehingga uang yang tersisa sebesar 15 juta ini dibagikan seluruhnya kepada C sesuai dengan perhitungan dari skedul tambahan. Kita hitung di sini, kasnya habis, saldo aktiva lainnya 320, hutang pada A 25, hutang pada B 20, modal A 110, modal B 88, modal C 77. Ini kita lihat di sini kalau di jumlah kepentingannya. Kepentingannya ini jumlahnya tetap belum sama dengan rasio modalnya. Baik. Kemudian pada bulan berikutnya, bulan Maret, aktiva lainnya dengan nilai 60 juta dijual dengan nilai 40 juta atau rugi sebesar 20 juta. Rugi 20 juta ini didistribusikan kepada A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. A memikul kerugian sebesar 5/10 dikali 20 juta sama dengan 10 juta. B 3/10 dikali 20 sama dengan 6 juta. Ya. Kemudian C 2/10 dikali 20 sama dengan 4 juta. Saldonya kas menjadi 40 juta, aktiva lainnya 260, hutang tetap 25, hutang pada B tetap 20, modal A 110, modal B 82, modal C 73. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membagikan kas 40 juta kepada A, B, dan C. Seperti pada tahapan pertama tadi, maka kita perlu membuatkan skedul tambahan dengan mengasumsikan bahwa sisa aktiva ini dianggap kerugian karena belum bisa direalisasi.
Schedule tambahannya dibuat dengan memperhitungkan modal A, B, dan C pada status terakhir. Status terakhir ini ya, sebelum dibuat schedule-nya. Modal A 100, modal B 82, modal B 73. Kemudian hutang pada A 25, hutang pada B 20. Total kepentingan A 125, B 102, dan C 73. Kemudian sisa aktiva yang belum terjual dianggap sebagai kerugian yang membatasi kepentingan A, B, dan C. Dengan cara yang sama tadi ya, A memikul kerugian sebesar 5/10 dikali 260 sama dengan 130. B 3/10 dikali 260 sama dengan 78. Dan C 2/10 dikali 260 sama dengan 52. Dihitung saldonya, saldo kepentingan A minus 5 juta, saldo kepentingan B 24, saldo kepentingan C 21 juta. Kita lihat di sini A minus 5 juta, minus 5 juta ini dianggap sebagai kerugian yang tidak bisa dipenuhi oleh A sehingga harus dipikul oleh B dan C. B dan C memikul kerugian A sesuai dengan rasio B dan C. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka B memikul kerugian sebesar 3/5 dikali 5 juta sama dengan 3 juta. Dan C memikul beban kerugian sebesar 2/5 dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Sehingga total kepentingan tersisa adalah sebesar 21 untuk B dan 19 untuk C. Ini adalah jumlah pembayaran yang dapat dibagikan kepada B dan C. Jadi 40 juta ini mohon maaf lupa tanda kurungnya, dibagikan kepada B 21 juta dan C sebesar 19 juta. Sehingga saldo terakhir itu adalah kas habis, aktiva lainnya 260, hutang pada A 25, hutang pada B 20, modal A 100, modal B 61, modal C 54. Kita lanjutkan. Ya. Oh, mohon maaf ini ruangnya terlalu kecil. Asumsi ketiga adalah pada bulan April, aktiva lainnya dengan nilai 50 juta dijual dengan harga 25 juta atau rugi sebesar 25 juta. 25 juta kerugian ini didistribusikan kepada A, B, dan C. A memikul kerugian sebesar 12,5 juta didapat dari 5/10 dikali 25. Kemudian B 7.500.000 dari 3/10 dikali 25. Dan C 2/10 dikali 25 sama dengan 5 juta. Mohon maaf, ini harusnya saldo. Saldonya terakhir adalah sebesar 25 juta. Kas, aktiva lainnya 210, hutang pada A 25, hutang pada B 20, modal A 87.500.000, modal B 53.500.000, modal C
49 juta. Lalu, seperti pada tahap pertama dan tahap kedua, kas yang tersedia 25 juta ini dibagikan kepada A, B, dan C dengan membuat skedul tambahan terlebih dahulu dan menganggap sisa aktiva yang belum terjual sebagai kerugian yang membatasi kepentingan A, B, dan C. Ya, kita lihat di sini dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Nilai kas yang 25 juta ini dibayarkan kepada A, B, dan C dengan A mendapatkan bagian sebesar 7.500.000, B 10.500.000, dan C sebesar 7 juta. Uangnya dibagikan 7.500.000. Maaf, ini nggak ada tanda kurungnya. B 10.500.000 dan C 7 juta. Sehingga saldonya tidak kelihatan di sini ya. Kasnya habis. Kemudian aktiva lainnya 210 nggak kelihatan. Hutang pada A 25, hutang pada B 20, modal A 80, modal B 42, dan modal C 42. Dan tahap ketiga pada bulan April, sisa kas yang tersedia 210 juta, ini tidak pakai kurung, dijual dengan harga 50 juta. Artinya terdapat kerugian sebesar 160 juta. 160 juta didistribusikan kepada A sebesar 80 juta, 5/10 dikali 160 dikali 160, 80 juta. B 3/10 dikali 160, 48. Kemudian C 2/10 dikali 160, 32 juta. Sehingga saldonya A, maaf, kas 50 juta, hutang pada A 25 juta, hutang pada B 20 juta, modal A ini minus 5 juta, modal B ini minus 2 juta, modal C 12 juta. Karena minus, ini hutang pada A ini bisa diimbangkan kepada modal B, sehingga totalnya ini menjadi sebesar 20. Ini sebesar 20. Kemudian modal B ini habis. Ya. Ini tinggal sebesar 18. Kemudian modal C tetap 12 juta. Ini mohon maaf, ini harusnya ada satu tahap tambahan supaya lebih bisa difahami. Kalau dihitung total semuanya, ini jumlahnya sudah sama dengan 50 juta dan rasionya sama dengan 5/3/2, sehingga tidak perlu dibuatkan skedul tambahan. Langsung dibagikan. Hutang pada A ini 25, mohon maaf, 25. Hutang pada B 20, modal A 5, modal B 2, modal C 12. Ini tahapannya sudah selesai, semua aset sudah dibagikan, dan semua saldo sudah menjadi 0. Ya, demikian pembahasan tentang likuidasi cicilan. Saya cukupkan untuk pembahasan.